Selamat datang dalam ibadah bersama keluarga besar dari Mulia Industri Group. Dan saya percaya bahwa kalau hari ini kita diberi kesempatan untuk boleh beribadah sekalipun secara online, saya percaya itu kemurahan Tuhan. Karena ada banyak orang yang sudah tidak bisa beribadah dan dengan segala macam halangan, tantangan maupun kendala yang ada, tapi kita masih boleh beribadah. Mari kita berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau selalu baik dan sungguh baik. Engkau masih memberi waktu selalu buat kami untuk boleh mengenal Engkau, untuk beribadah dan mengucap syukur, bahkan memiliki waktu untuk boleh mengikut Engkau dan menjadi pribadi yang lebih lebih mengasihi Tuhan. Berkati seluruh ibadah kami dan setiap firman Allah yang akan dibagikan, biar Tuhan tolong hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus memberi hikmat dan berbicara kepada setiap kami, dan biar firman Allah itu yang mengubahkan kami. Thank you Father, in Jesus name, amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan tentang kehidupan yang fana. Firman Allah berkata bahwa manusia itu hidup ada kurun waktunya, saudara ya. Jadi kalau dikatakan hanya ada orang yang bisa hidup sampai ratusan tahun, saudara, mungkin hari-hari ini jarang sekali kita mendengar ya. Kemarin saya membaca di salah satu media sosial, ada seorang ibu yang dirayakan oleh anak-anaknya karena berhasil mencapai 100 tahun dan masih kelihatan masih looking good ya, masih kelihatan fresh, saudara. Itu satu anugerah yang luar biasa. Tapi saudara, kita tidak pernah mengetahui berapa lama kita diberi kesempatan. Kalau boleh saya bilang bahwa setiap orang itu sedang ada di ruang tunggu sebenarnya, saudara ya. Jadi kita tinggal menunggu kapan waktu kita untuk kembali pulang, kapan waktu kita selesai. Ada firman Tuhan berkata juga, bahkan ketika Yesus pun nanti akan datang kedua kali, dikatakan bahwa dan kemudian tanda-tanda sudah mulai digenapi, saudara ya. Dan dikatakan juga ada orang-orang yang setia sampai akhir juga akan diangkat oleh Tuhan, saudara. Ada yang memang tidak mengalami kematian, tapi at the end juga sama, kita semua akan ke surga. Jadi tidak ada batas umur yang lama yang membuat kita hidup di dunia terus menerus. Jadi saya katakan fana itu karena ada batasnya, saudara. Ada ukurannya, saudara. Jadi tidak selama-lamanya seperti itu. Dan fana itu yang kata sebaliknya itu adalah kekal, saudara. Dan apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kekal? Firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa kita ini telah ditebus oleh Tuhan sehingga dari kehidupan yang fana kita memiliki kehidupan yang kekal, saudara. Dan kita mempersiapkannya saat ini sedang kita berada di dunia, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Dikatakan bahwa dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-10, saudara. Jadi karena Kristus sudah datang sehingga tadinya kita ini jatuh dalam dosa. Dikatakan dalam Roma 3:23, manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga orang yang hidup dalam dosa itu artinya maut yang akan menjadi upah kita, saudara. Tapi ketika Kristus datang, dikatakan sudah dipatahkan semua kuasa maut dan dia menggantikan kehidupan kita dengan kehidupan yang kekal, saudara. Kehidupan yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Apa itu hidup yang tidak dapat binasa? Mungkin orang berkata, apakah tidak akan mati selama-lamanya? Atau apa yang dimaksud firman Allah berkata hidup yang tidak dapat binasa, saudara? Dalam bahasa aslinya itu dikatakan ada satu kata yang mengatakan bahwa bahasa asli dari kehidupan yang tidak dapat binasa itu artinya tidak ada perubahan, tidak dapat rusak. Ini kata Yunaninya itu apartos, dan itu kekal, tidak akan ada perubahan apapun, saudara. Jadi maksudnya tidak bisa binasa, tidak bisa hancur, saudara. Jadi kita tubuh ini bisa kembali ke tanah. Tubuh ini bisa dari yang masih muda cakep kemudian bisa menjadi tua peot dan kemudian kembali sudah mungkin tidak berbentuk ya, namanya orang meninggal dimasukkan ke tanah, saudara ya. Jadi tidak berbentuk lagi, tetapi dikatakan tidak dapat binasa itu artinya tidak dapat dirusakkan, saudara.
Karena apa? Karena Tuhan telah menebus kita dan Dia memberikan benih yang kekal kepada kita. Jadi ketika kita ada dalam dunia, kita sedang memiliki perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kita menerima Yesus dan kita dipindahkan dari kerajaan maut kepada kerajaan anaknya yang kekasih. Sehingga kita mendapatkan kehidupan yang baru. Dan kehidupan ini masih berlanjut kita di bumi. Tapi akan seterusnya kayak connectingnya itu sampai kita berada di surga kepada kehidupan kekal yang sesungguhnya selama-lamanya, saudara. Jadi kehidupan yang kekal kita sudah diberikan hari ini. Dan kita sedang ada di masa-masa persiapan untuk mempertahankan, untuk menghargai, untuk kita harus, Paulus katakan work out your salvation. Artinya kerjakan keselamatanmu. Artinya mempertahankan itu artinya kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak setia. Jadi pribadi yang kemudian melepaskan pegangan kita. Sehingga kehidupan kekal yang telah diberikan kepada kita, saudara, yang akan membawa kita ke surga, saudara, ya kita bisa kehilangannya, saudara. Dalam Alkitab dicatat, Yudas adalah orang yang menjadi bagian bilangan dari murid-murid Yesus. Dia makan bersama dalam perjamuan dan dia ada di dalam Yesus melakukan mujizat-mujizat. Tapi kemudian ketika dia terikat dengan kehidupan kedagingan dan menjual Yesus dengan hanya beberapa keping perak saja, saudara, Alkitab mencatat dia tidak kembali kepada Tuhan untuk bertobat, tapi dia kemudian mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang binasa, sia-sia, saudara. Sedangkan Petrus, dia menyangkal Yesus, tapi firman Allah berkata Petrus kemudian bertobat dan dia kembali kepada Tuhan. Dia menyesali dosa-dosanya, kesalahannya, dan dia kembali tidak kehilangan kehidupan kekal yang diberikan oleh Yesus dalam kehidupan diberikan oleh Tuhan, saudara. Dan kemudian Petrus dirubah menjadi pribadi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mengenakan kembali benih kehidupan yang kekal itu, saudara. Di dalam tubuhnya masih ada, di dalam tubuh yang fananya Petrus itu masih dengan pribadi yang mungkin pecundang, gampang menyerah, gampang ketakutan, saudara ya, sembrono ya. Dia ketika ada orang yang mau menyerang Yesus, dia yang pertama-tama pengen selalu membela Yesus, sehingga Yesus pernah sering menghardik dia. Tapi ketika dia mengalami perubahan dari benih yang fana ini kepada kehidupan benih yang ilahi, saudara, dia dirubah menjadi pribadi yang luar biasa dan dia melayani Allah. Dan di firman Allah berkata di Kisah Para Rasul, kemudian dia berkhotbah 3.000 orang bertobat saat itu juga. Padahal dia orang yang pernah gagal, pernah salah, dan pernah hampir kehilangan kehidupan yang diberikan oleh Allah ke dalam hidupnya. Jadi pertanyaannya, apakah benih ini bisa kemudian bisa dikatakan hilang, saudara? Jadi firman Allah berkata dalam kita sudah ada benih ilahi, dan kita perlu untuk menghargai apa yang Tuhan sudah taruh sehingga benih itu akan tumbuh, saudara. Dan kita akan menjadi pribadi yang kuat, setia sampai dia datang kedua kali atau sampai waktu kita selesai di muka bumi ini, saudara. Firman Allah berkata, saudara, firman Allah berkata seperti ini, saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah yang sangat luar biasa. 1 Petrus 1 ayat 23 berkata, dilahirkan kembali kita ini bukan dari benih yang fana, yang saya katakan tadi, yang dapat rusak, yang benih yang dapat berubah, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu Saudara hari ini kita masih diberi kesempatan, dan mungkin dalam mengalami suka duka pandemik ini maupun dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kita menghadapi kenyataan hidup setiap hari, dan saudara tetap mencintai Tuhan, saudara tetap berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, saudara. Itu saya percaya karena saudara sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang telah diubahkan oleh Tuhan, telah dipindahkan dari alam maut kepada kehidupan yang kekal, telah diberikan benih kekal yang ada dalam kita, sehingga hanya yang fana ini adalah waktu, saudara ya. Kita sering pasti mendengar orang-orang yang rest in peace gitu kan, rest in love, orang-orang dipanggil Tuhan, saudara ya. Jadi justru itu harus menjadi bahan pemikiran kita, saudara.
kapan waktu kita, saudara. Sebab itu saya selalu ada satu statement yang pernah saya dengar dan itu mungkin juga boleh menjadi kekuatan. Jadi kita bekerja, kita melayani, kita memaknai hidup ini seolah-olah Tuhan Yesus masih lama untuk datang dan kita akan lakukan yang terbaik, memaksimalkan hidup kita. Tetapi kita akan mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, sungguh-sungguh melayani Allah, sungguh-sungguh all out buat Tuhan dan menghargai setiap benih ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, sehingga itu akan terus menjadi benih, menjadi kekuatan sehingga membawa kita sampai ke surga dan menjadikan kita pribadi yang mengasihi Tuhan seolah-olah Yesus akan datang sebentar malam, saudara. Jadi kita bukan lagi waktu yang main-main. Jadi itu yang pernah menjadi terbersit dalam hidup saya. Tuhan, kalau Tuhan datang atau waktu saya selesai, biar saya didapati menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas hidup saya, bertanggung jawab atas keluarga, anak-anak dan seluruh orang-orang terdekat, bertanggung jawab atas panggilan yang saya sudah katakan kepada Tuhan, bersedia dalam melayani Tuhan, bertanggung jawab dalam semua pekerjaan, harapan, mimpi yang sedang saya lakukan, dan terlebih bertanggung jawab menjadi pribadi yang boleh menjadi berkat, menjadi saksi dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dan ini memang tidak mudah karena kadang kita menjadi kuat, kadang besok kita lemah, saudara. Sebab itu apa yang kita akan pelajari dari kehidupan dari kehidupan yang fana ini, saudara. Kita pelajari bahwa di dalam saudara dan saya ada pribadi yang luar biasa, ada benih ilahi yang tidak dapat membuat Anda kalah, yang tidak dapat membuat Anda gagal, yang tidak dapat membuat Anda menyerah, karena pribadi yang luar biasa itu, yaitu Yesus, sudah ada dalam kehidupan kita. Benih ilahi, kekuatan kuasanya, kehadiran Tuhan yang dalam diri kita yang akan membuat kehidupan yang fana ini menjadi kehidupan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, saudara. Sebab itu apa yang harus kita lakukan, saudara? Hargai setiap pemberian Tuhan, hargai setiap keselamatan. Saudara, kita perlu work out, kita perlu mengerjakan bagian-bagian yang kita perlu kerjakan untuk suatu kehidupan yang menyenangkan Tuhan, bahkan kehidupan yang menggenapi rencana Allah, kehidupan yang seperti yang Tuhan mau, sehingga kehidupan kita tidak hanya semata-mata fokus kepada kehidupan yang fana. Contoh, saudara, ada orang yang dia punya kesuksesan luar biasa, kaya luar biasa. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar ada seorang yang kayanya luar biasa dan kemudian dia meninggal, saudara. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan dia sudah mencintai Tuhan sungguh-sungguh, sudah banyak juga yang perjalanan imannya, dan bahkan dia sudah banyak melakukan hal-hal yang luar biasa yang terkait bagaimana pengenalan, bagaimana kehidupannya itu menyukakan Tuhan. Karena hidup ini, saudara, nanti di surga kekal, di dunia ini sementara. Nah, banyak orang fokus kepada hidup yang sementara ini, saudara. Contoh soal, saudara, andai kata kalau saya boleh kasih ilustrasi, saudara, ya, analoginya misalnya kehidupan di dunia ini ketika kita sedang membangun sesuatu di rumah, menyiapkan deposito, warisan, legacy, semua hal yang kita persiapkan untuk anak-anak kita, untuk warisan, saudara, dan mempersiapkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang pokoknya kayak orang bilang tuh, pokoknya dalam beberapa tahun selama kita hidup tuh kita boleh menjadi pribadi yang apa saja yang kita kerjakan digenapi, semua mimpi harapan, tapi itu selama di dunia. Nah, bagaimana dengan kehidupan yang di surga? Sudahkah kita mempersiapkan segala sesuatu? Sudahkah kita menabur benih, saudara, di kerajaan surga? Sudahkah kita menabur waktu-waktu terbaik kita? Sudahkah kita menabur, dikatakan apa yang kita tabur itu yang kita tuai? Sudahkah kita memberikan waktu-waktu kita untuk kepentingan kerajaan Allah? Sedang menyiapkan simpanan, menyiapkan deposito, menyiapkan hal-hal yang berurusan dengan kerajaan Allah, saudara. Kita sedang menyiapkan benih, menabur benih, dan kita sudah mempersiapkan suatu kehidupan yang lebih mulia, kehidupan yang kekal, saudara. Jadi waktu saya mendengar ada seorang yang kaya raya dia meninggal, saudara, saya langsung teringat, nggak tahu ya apakah selama hidupnya di bumi memang dia sudah berusaha untuk melakukan dan menyikapi kehidupannya bahwa kehidupannya itu sudah maksimal, produktif, dan sungguh-sungguh kehidupan yang menyukakan Tuhan juga itu produktif, saudara. Jadi dia benar-benar balance antara kehidupan di dunia, tapi dia hidup tapi sambil memuliakan Tuhan. Dia hidup tapi sambil mempersiapkan hal-hal yang indah dalam kerajaan Allah. Suatu waktu nanti dia dipanggil, saudara. Karena ada orang yang dia punya segalanya, setelah itu juga meninggal nggak bawa apa-apa, saudara. Paling berapa bulan juga orang lupa, tapi di surga Anda dan saya selama-lamanya.
Dan selama kita di bumi, jika kita meninggalkan warisan kehidupan yang baik, memuliakan Tuhan, orang akan terus mengingat siapa Tuhan yang kita ikuti, saudara. Hari ini jika kita belum mempersiapkan kehidupan untuk kekekalan kita, mulai siapkan mulai hari ini. Jika kita belum pernah berpikir soal kekekalan, ingatlah baik bahwa Anda tidak akan selamanya ada di dunia. Jika kita mulai concern dengan kehidupan kita nih, suatu waktu nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, saudara mulai berpikir banyak, saudara ya. Kita akan tahu bahwa hidup kita ini tidak untuk selama-lamanya. Ada satu ayat yang saya akan bacakan, saudara. Firman Allah berkata seperti ini, saudara, kita akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita di surga nanti, saudara. Jadi dikatakan akan ada orang besar, orang kecil yang akan menghadap Kristus. Dikatakan, saya baca sebentar. Kita akan menghadap tahta Tuhan, saudara, dan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, saudara. Itu kalau saya ingat itu, saudara, rasanya Tuhan, saya menyesal ya, mungkin pernah lakukan ini. Dan kita bereskan di hadapan Tuhan dan kita selalu ya benar-benar berdamai dengan Tuhan, saudara ya. Firman Allah berkata dalam Roma 14 ayat 10, kita akan menghadap tahta Tuhan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilannya. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 10 juga dikatakan bahwa kita juga akan mempertanggungjawabkan hidup kita, saudara. Jadi kita ini akan memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan nanti. Kita hidup berapa lama, apa yang kita sudah lakukan. Dan di sana tidak ada orang yang bisa bela saudara, tidak ada orang yang saudara minta orang lain, tolong bantu aku ya, tolong promosiin aku ya, tolong cover aku nanti kalau ditanya di pengadilan. Gak bisa, saudara. Itu sudah menjadi tanggung jawab secara pribadi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya selama dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, kalau kita menabur hal yang baik, kita setia kepada Tuhan, bahkan ada orang-orang yang dengan kesibukan yang luar biasa, mereka memberi waktu untuk melayani Tuhan, memberi waktu untuk menguatkan orang. Saudara, kelihatannya di bumi kita gak punya apa-apa, tapi di surga saudara sedang ada sesuatu yang Anda simpan di sana. Dan sesuatu itu yang nanti akan Tuhan nyatakan. Dia akan berkata, dikatakan firman Allah dalam Injil, dia akan berkata, masuklah engkau hai hambaku yang setia, engkau akan mendapatkan bagian. Saudara, dikatakan sabaslah engkau hai hambaku, engkau sudah setia. Saudara, itu luar biasa. Mungkin melebihi pencapaian yang Anda pernah terima selama Anda di dunia. Saudara, lihat orang yang meninggal, dia gak bawa apa-apa, hanya di dalam peti. Paling ada beberapa barang-barang berharga dimasukkan ke dalam peti. Tapi setelah itu sudah tidak diingat lagi. Ya paling keluarga dekat yang ingat atau teman-teman dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, saudara, di situ kita tahu bahwa hidup ini sementara, hidup ini fana. Tetapi benih ilahi itu tetap kekal, dan benih itu yang mengerjakan kekuatan di dalam diri kita. Benih itu yang memampukan Anda untuk bangkit, untuk setia, untuk maju. Karena kita punya satu tujuan, suatu waktu kita akan bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara, berapa di antara saudara hari ini yang mulai memikirkan nanti berjanji, Tuhan, saya mau hidup menyenangkan Tuhan, saya mau hidup sungguh-sungguh, saya tidak mau membuang waktu lagi, saya mau menghargai setiap kesempatan. Dan saudara mau menghargai bahwa ada benih ilahi di dalam Anda. Benih itu yang akan mampukan Anda untuk menang atas dosa, untuk kuat, untuk maju dan mengasihi Tuhan lebih dahsyat lagi. Mari buka tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih, biar firman yang sederhana ini boleh menjadi kekuatan buat kami, bahwa hidup ini sementara, hidup ini fana, waktu ini ada batasnya. Tapi di dalam kekekalan ternyata itu tidak ada perubahan, tidak bisa dirusak. Artinya selama-lamanya kami akan bersama dengan Tuhan, dan bawa kami untuk berjalan menuju jalan kekekalan yang akan membawa kami sampai ke surga. Dan benih ilahi dalam hidup kami itu yang memampukan kami untuk kami kuat, untuk kami setia, tidak menyerah, untuk kami katakan tidak dengan dosa, dan kami bangkit dan maju untuk mengasihi Allah. Karena bukan kami lagi hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Sehingga sesulit apapun di depan, kami pasti mampu dan kami sanggup, karena Yesus memampukan dan menyertai kami dengan kekuatan yang luar biasa. Berkati seluruh
perusahaan dari Mulia Group. Kami berdoa dari pimpinan semuanya sampai kepada staf karyawannya yang ada, Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau curahkan kuasa-Mu yang luar biasa sehingga seluruh perusahaan ini, setiap baik anak perusahaan, semua cabang-cabangnya dan semua bisnis yang sedang mereka kerjakan, yang sedang mereka bangun ini, Tuhan curahkan kuasa rahmat bahkan berkat-Mu yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan turun untuk Mulia Industri, manajemen, karyawan, serikat pekerja, dan tangan Allah selalu melindungi. Kami berdoa juga untuk ucapan syukur untuk karyawan sama karyawati yang berulang tahun atau anniversary atau merayakan ucapan syukur dalam minggu ini. Tuhan berkati mereka semuanya. Berkati juga untuk pemulihan, kesembuhan untuk karyawan-karyawan yang sedang mengalami keadaan fisik yang lemah maupun dalam pemulihan baik COVID maupun penyakit yang lain. Tuhan tolong. Penghiburan juga bagi keluarga-keluarga yang sedang berduka karena kehilangan orang-orang yang terkasih. Bapa, campur tangan, kuatkan mereka. Kami berdoa biar setiap pemberitaan firman dalam setiap ibadah ini ada kuasa yang luar biasa. Dan Tuhan terus bekerja dalam setiap ibadah demi ibadah. Baik ibadah tanggal 11 nanti akan dilayani oleh Pastor Robert Sutanto, maupun setiap ibadah Engkau hadir. Dan kami percaya dalam setiap ibadah ada lawatan Allah, ada keselamatan Allah yang dicurahkan, ada kuasa dan berkat Tuhan. Berkati seluruh pemimpin dari Mulia Industri Group, biar kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, dan penyertaan Allah turun dan melawat perusahaan ini dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat lewat perusahaan ini. Nama Yesus dimuliakan. Apa saja yang mereka buat, Tuhan buat berhasil. Buka setiap pintu-pintu, pertemukan dengan orang-orang terbaik, bahkan kirimkan tender-tender dan semua yang menjadi pergumulan, yang menjadi perencanaan mereka dalam usaha-usaha, semua yang sedang mereka targetkan. Tuhan membuka jalan, Tuhan campur tangan, dan ada kekuatan Allah yang luar biasa. Terlebih Kau beri kesatuan dan persatuan. Berkati juga persekutuan doanya, urapi setiap pelayan-pelayannya itu bersungguh-sungguh memiliki hati untuk menjadi berkat dan membawa jiwa bagi Tuhan. Berkati bangsa Indonesia, berkati gereja Tuhan, berkati setiap keluarga demi keluarga kami. Biar tangan Allah yang luar biasa turun atas setiap kami. Mulai hari ini kami tahu kami tidak hidup dari benih yang fana, tapi dari benih ilahi, di mana kuasa Allah sudah ada dalam kami dan membawa kami berjalan semakin setia mengasihi Tuhan sampai dibawa ke surga yang mulia selama-lamanya dalam kekekalan. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati dan maju terus, never giving up.